Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para pemirsa Tijani Indonesia Channel yang kami hormati, dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya akan memulai pembahasan tentang apa itu al-Islam, apa itu al-iman dan al-ihsan. Baik para pemirsa, al-Islam sebagaimana telah disebutkan oleh hadis yang terkenal dengan hadis Jibril adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa Tijani Indonesia Channel. Jadi dari hadis ini maka lahirlah hukum Islam yang disebut juga hukum zahir dalam agama ini, yaitu bagaimana cara kita beribadah, termasuk juga bagaimana cara kita muamalah, bagaimana kita munakahah, bagaimana kita dalam berpolitik atau bersiasat. Semua kehidupan, semua aktivitas hidup itu dibahas oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran, kemudian dijelaskan lebih detail oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran dan hadis ini selanjutnya mengikuti kondisi zaman, di mana masing-masing zaman datang hal-hal baru, sehingga para ulama dengan keilmuan mereka yang sudah mumpuni berijtihad tentang hal-hal baru tersebut, sehingga dari al-Islam ini lahirlah ilmu yang paling mendasar wajib dikuasai oleh umat Islam, yaitu ilmu fikih. Ya, fikih ini minimal umat Islam tahu fikih ibadah dan fikih muamalah, termasuk fikih munakahah. Jadi sehingga ya dengan minimal 3 dasar ilmu fikih ini, ya kita beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan perkara-perkara yang halal dan haram lainnya, ini sudah benar. Kemudian munakahah ya kan supaya kita tahu hukum-hukum pernikahan, apa yang membuat nikahnya sah, nikahnya batal, termasuk apa yang membuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Demikian juga dalam muamalah, dalam berdagang dan lain sebagainya. Ini semua dibahas dalam satu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu fikih. Akan tetapi bukan hanya fikih ini saja dalam al-Islam. Kenapa? Karena sumber al-Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka umat Islam harus menguasai cara baca Quran yang benar. Kemudian mengenal juga macam-macam bacaan Al-Quran yang ada di berbagai penjuru dunia, sehingga kita tidak kuper, tidak dikit-dikit mengkafirkan orang, tidak dikit-dikit menyalahkan orang. Karena banyak orang karena ketidaktahuannya melihat bacaan berbeda dengan bacaan dia, langsung tidak benar itu. Termasuk juga baru-baru ini rame di Facebook, rame di berbagai medsos, ada Quran yang tulisannya berbeda dengan Quran yang biasa kita pakai. Langsung ya vonis ini Quran sesat, ini Quran ini macam-macam. Kemudian setelah saya lihat, ternyata Quran itu adalah Quran yang biasa dipakai di daerah Afrika Barat,
yang menggunakan qiraat waras. Ya, setelah saya jelaskan baru mereka ya mau mengerti. Nah, ini juga salah satu yang harus kita ketahui, bahwa Islam ini sangat-sangat luas. Sehingga kita harus menguasai ilmu tentang al-Islam, minimal dasar-dasarnya. Sehingga ketika kita berbicara fikih, ada madhab yang 4. Ketika kita bicara Al-Quran, ada ulumul Quran, ada juga yang dalam ulumul Quran itu ada ilmu qiraat yang terkenal, qiraatus sab'ah. Jadi ini para pemirsa ulumul Quran. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang nanti pada episode berikutnya akan kami jelaskan lebih berdasar. Ya, yang mana ya dengan waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin kita menjelaskan sampai detail, akan tetapi melalui dasar-dasar yang saya sampaikan ini, nanti para pemirsa bisa sekiranya untuk mencari orang yang ahli di bidangnya. Ada ilmu nahwu, sharaf dan sebagainya, carilah mereka, bagi mereka yang ingin mengetahui. Tapi minimal kita selaku umat Islam tahu dasar-dasar ibadah kita. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara mencuci yang benar, bagaimana cara mandi besar yang benar, sehingga dengan dasar ini kita bisa melakukan sholat yang benar dan sah. Nah, ketika sudah benar dan sah sholat kita, artinya benar sholat kita, maka ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai nilai apa? Menggugurkan kewajiban. Akan tetapi apakah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah? Belum, karena masih ada syarat-syarat yang lain untuk itu. Sehingga dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan, minimal kita menguasai al-iman dan al-Islam sebagai dasar ibadah kita. Jika itu sudah ibadah kita sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang ada pada al-Islam dan al-iman, maka ibadah kita tergolong ibadah yang sah atau ibadah yang benar menurut hukum Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam agama Islam, dan agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.